Saat itu warga ex-ADS yang mendaftarkan diri menjadi Katolik sekitar 4.000-an. Dan ada yang mengatakan hingga 7.000 orang. Halo Sobat Kebun Doa semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan damai sejahtera selalu beserta kita semua ya. Setelah kita ikuti beberapa tayangan sebelumnya bersama Pastor Andreas Dedi tentang pertama, di 2025 ada yang berbeda di Gua Maria Fatima Sawer Rahmat, Kuningan. Yang kedua, di 2025 juga ada renovasi Taman Getsemani beserta kapel perutusannya. Yang ketiga, apa artinya tentang perkataan, "Ya Bapa, jika Engkau mau, biarlah cawanku berlalu daripadaku." Yang keempat adalah mengenai misteri tangga yang berdenyut saat Pastor Andreas Dedi menceritakan tentang korpus salib Yesus tanpa tangan. Yang kelima, penjelasan Pastor Andreas Dedi tentang misteri doa sehingga terwujudnya doa Pastor Dedi. Masih di Kuningan, dan ada yang menarik bagi saya saat berkunjung di Kuningan, yaitu mengenai kenapa di Kuningan banyak yang menganut agama Katolik dibandingkan dengan daerah lain. Dan ada suatu yang menarik lagi adalah mengapa banyak romo dan pastor yang berasal dari daerah Cisantana Kuningan ini. Kalau nggak salah sekitar 50 orang pastor dan suster yang berasal dari Cisantana Kuningan ini. Mari kita ikuti postingan berikut ini, semoga kita bisa mengenal lebih dalam dari sejarah gereja Katolik di Cikugur, Kuningan, dan Cisantana yang merupakan sebuah entitas komunal gerejawi Keuskupan Bandung dengan keistimewaannya menjadi suatu gereja Katolik di Tatar Sunda, khususnya dengan sejarahnya jika dibandingkan dengan sejarah gereja-gereja di tempat lain di Tatar Sunda maupun di Nusantara cukup menarik untuk disimak. Mari kita bermula dari sejarah gereja Cikugur yang bermula pada tahun 1964. Sebelum tahun 1964, warga di sekitar desa Cikugur menganut salah satu kepercayaan yang disebut dengan agama Jawa Sunda yang disingkat menjadi ADS yang dibentuk oleh Kiai Madrais. Dengan adanya penafsiran saat wahyu yang disampaikan oleh Pangeran Madrais kepada sekelompok pengikutnya di sekitar Curug Goong tahun 1940 yang berbunyi, "Esok di kemudian hari engkau akan berlindung di bawah cemara putih yang akan menata alam dunia." Pesan inilah yang dikenal dengan Wahyu Cemara Bodas atau Cemara Putih untuk umatnya dengan berbagai penafsiran. Wahyu Cemara Bodas ini yakni adalah yang menganggap bahwa yang dimaksud adalah imam Katolik karena mereka selalu berjubah putih. Dan juga ada yang mengkaitkan dengan bahwa Cemara Bodas ini adalah cemara yang bersalju putih yang dipajang setiap hari Natal. Namun ada juga yang memaknai bahwa Wahyu Cemara Bodas ini sebagai Kristus, dan di kemudian hari pada umumnya makna Cemara Bodas adalah Kristus yang telah diterima dan ditulis oleh Basuki Nur Sanadiningrat yang merupakan menantu Pangeran Tejabuana. Pangeran Tejabuana ini adalah keturunan langsung dari Kiai Madrais. Salah satu yang peristiwa yang menjadi pemicu adalah ketika Pak Sakim yang merupakan seorang pegawai rumah sakit Kuningan karena perkawinannya secara ADS tidak bisa dilakukan dan diakui oleh pemerintah dan dituntut untuk membereskan perkawinannya secara hukum yang berlaku pada saat tahun 1964. Setelah berkonsultasi dengan Pangeran Tejabuana yang pada saat itu sebagai pimpinan ADS di Cirebon dan merupakan keturunan langsung dari Pangeran Madrais, maka pada saat itu diarahkanlah untuk ke Pastoran Santo Yosef dan diterima langsung oleh Pastor Hidayat Sasmita OSC atau Pastor Skut OSC. Pangeran Tejabuana merenung akan peristiwa tersebut di tempatnya. Rupanya beliau membaca Alkitab dan di dalamnya terdapat Injil tentang Yesus Kristus yang bisa bersedia disalib demi keselamatan umatnya. Maka kehendaknya menjadi Katolik tampaknya semakin kuat, di mana penafsiran Kristus adalah sebagai sosok dari Cemara Bodas tersebut. Sehingga Pangeran Tejabuana memutuskan untuk masuk Katolik dan menganjurkan warga ex-ADS untuk memilih
Katolik atau sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Penggambaran sikap konsisten Pangeran Tejabuana di sini menunjukkan bahwa bagi pengikutnya ia adalah sosok yang patut diteladani dan diikuti. Ia menjadi penerang arti kata Teja bagi penganutnya dan alam arti dari kata Buana. Dan nama ini sesuai dengan panggilan semasa masih jadi pemimpin ADS. Beliau memiliki nama Rama Pangwedar yang artinya adalah ia seorang pembabar atau pengulas ajaran-ajaran yang diajar oleh pendahulunya Pangeran Madrais sebagai Rama Panyipta. Saat itu warga ex-ADS yang mendaftarkan diri menjadi Katolik sekitar 4.000-an dan ada yang mengatakan hingga 7.000 orang. Sedang di sisi lain ada juga yang mendaftarkan diri ke berbagai agama lainnya. Wujud gerakan warga ex-ADS yang menyatakan diri masuk Katolik bermuara dari diselenggarakannya perayaan Ekaristi yang pertama kali di Gedung Paseban Tripanca Tunggal, khususnya di ruang Jimet, yaitu salah satu ruangan di dalam Gedung Paseban di bagian depan sebelah kanan dan membujur utara ke selatan ruang Jimen ini. Tempat ini pada awalnya menjadi tempat warga ADS menerima wejangan dan pengajaran dari pimpinannya. Peristiwa misa perdana di Cigugur ini terjadi tanggal 26 Desember 1964. Hari itu hari Sabtu untuk merayakan Natal. Misa perdana ini dihadiri oleh ribuan warga ADS yang belum Katolik. Sementara itu prosesi perayaan disiapkan umat Katolik dari Paroki Santo Yosep Cirebon bersama ibu-ibu wanita Katolik dari cabang Cirebon bersama Dewan Paroki Santo Yosep. Misa berikutnya setiap minggu masih berlangsung di Gedung Paseban Tripanca Tunggal dan umat Katolik masih terus berkembang hingga mencapai 1064 kepala keluarga sehingga direncanakan untuk membangun gereja di Cisantana. Beginilah sejarah panjang tentang umat gereja Katolik di Cigugur dan Cisantana. Semoga bisa memberikan sedikit pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih sudah mengikuti postingan ini. Sampai jumpa di postingan berikutnya. Salam kebun doa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.